Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kaiko. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai kalkulus diferensial. Atau nama lainnya adalah turunan. Itu adalah materi matematika wajib kelas 11 SMA atau SMK. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut juga, untuk adik-adik yang belum sholat dan belum beribadah, silakan sholat dan beribadah terlebih dahulu. Karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Oke? Oke. Di video kali ini, kita masih membahas mengenai aplikasi turunan fungsi. Ya, di video-video sebelumnya kan sudah kita bahas tentang aplikasinya, yaitu tentukan persamaan garis singgung kurva, kemudian fungsi naik, fungsi turun, dan jenis stasionernya. Nah, ini kita masih membahas mengenai aplikasinya yang berkaitan dengan fungsi naik, fungsi turun, dan titik dan jenis-jenis stasioner. Seperti itu ya. Nah, di sini langsung saja ada contoh soal nomor 2 ya, kemarin di video sebelumnya, video yang sebelumnya pokoknya, itu kita sudah bahas tentang contoh soal yang pertama. Ini contoh soal yang kedua. Itu tentukan titik stasioner dari jenis, ini maaf bukan dari ya, dan ya. Tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 min 4 per 3 x pangkat 3 plus 2x kuadrat. Nah, itu kita suruh menentukan titik stasioner dan jenisnya. Oke, nah, untuk menyelesaikannya, langsung saja kita kerjakan. Pertama, langkah pertama untuk menentukan titik stasionernya, langkah pertamanya adalah tentukan turunan pertamanya dulu dari ini. Tentukan f aksen x-nya dari ini. Nah, tuliskan lagi itu soal kurvanya ya, kurvanya maaf, bukan soal kurvanya, tapi kurvanya yaitu fungsinya fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 bla 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 bla, tulis lagi. Kemudian kita cari tentukan f aksen x-nya. Untuk mencarinya, kita gunakan konsep rumus dasar turunan. Ada di video part 2. Ya, konsep dasarnya gimana? Nah, ini saja. 1/4 x pangkat 4 berarti 4 kali 1/4. Tulis 4 kali 1/4 kali x pangkatnya kurangi 1. 4 kurangi 1 dan 3 gitu. Kurangi ini lagi 3 kali 4 per 3. Ini kalikan ya. Atau 4 per 3 kali 3 sama saja. Itu kemudian x pangkatnya kurangi 1, 3 min 1 gitu ya. Plus 2 kali 2, tulis 2 kali 2, x pangkatnya kurangi 1, 2 min 1 gitu ya. Nah, nanti seperti ini hasilnya turunannya. 4 kali 1/4 x pangkatnya kurangi 1, 4 min 1 min 3 kali 4 per 3, 3 kali 4 per 3 x pangkatnya kurangi 1, 3 min 1 plus 2 kali 2, 2 kali 2 x pangkatnya kurangi 1, 2 min 1 gitu ya. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. 4 kali 1/4 kan coret-coret, ini 1, x pangkat 4 min 1 kan 3, berarti ini 1 kali x pangkat 3, x pangkat 3 min 3 ini coret-coret, berarti 4x pangkat 3 min 1 kan 2, 4x pangkat 2, 4x pangkat 2 plus 2 kali 2, 4x pangkat 2 min 1 kan 1. Nah, ini ketemu turunan pertama dari x atau f aksen x-nya ketemu. Langkah pertama sudah. Selanjutnya langkah kedua, kita tinggal tentukan stasionernya. Stasioner kan syaratnya f aksen x sama dengan 0. Karena ditanya titik stasioner, berarti stasionernya f aksen x sama dengan 0. Dengan f aksen x-nya ini tadi, x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 4x, tulis x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 4x sama dengan 0. Sama dengan 0. Kemudian setelah itu, tinggal kita faktorkan saja. Ini sama-sama punya x, berarti x-nya keluar. Gitu, faktorkan. X kalikan berapa supaya ketemu x pangkat 3, x kali x kuadrat kan x pangkat 3, x kali min 4x kuadrat, x kali plus 4x, ini kan punya x, x-nya keluar, ini kalikan, ini kurangi 1 semua x-nya gitu ya, pangkat 2, pangkat 1, pangkatnya hilang, udah keluar sini, sama dengan 0. Oke, dan x ini tinggal kita faktorkan. Bilangan terakhirnya itu ketika dikalikan berapa kali berapa sama dengan 4. Kemudian ketika dijumlah itu ketemunya min 4.
Ini yang dikalikan itu belakang sendiri ketemunya 4. Ketika dijumlah ketemunya yang tengah, min 4. Berapa? Min 2 dan min 2. Min 2 kali min 2, 4. Betul ya. Min 2 tambah min 2. Min 2 tambah min 2, min 4. Betul ya. 4. Betul. Berarti X min 2 kali X min 2 itu adalah faktor dari ini. Oke, sama dengan 0. Seperti itu. Sekarang tinggal membuat nolnya. Membuat nolnya dari yang ini dulu. X-nya. X sama dengan 0. Berarti X1 sama dengan 0. Atau X min 2. Ini X min 2. Ini juga X min 2. X min 2 juga sama saja. Berarti akarnya kembar ini. Ini dan ini kembar. X min 2, X min 2 kan kembar. X min 2 tulis satu kali aja. X min 2 sama dengan 0. Min 2 nya pindah ke kanan jadi 2. Jadi X sama dengan 2. X1 nya 0, X2 nya 2. Seperti itu. Nah, ini kakak hapus dulu. Oke. Nah, sekarang selanjutnya setelah difaktorkan, langkah ketiga adalah gambar garis bilangannya. Ini 0, X1 nya 0, X2 nya 2. 0 dan 2 kan besar 2, berarti 2 lebih di kanannya. Letaknya di kanan 0. Gitu. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan, setelah digambar itu tentukan plus minusnya. Ya, letaknya plus minusnya. Tapi dilihat di sini ya, kita gunakan jangan pakai cek ya. Pakai cek boleh juga, pakai cek titik ya. Misal ambil X sama dengan 0. Tapi di sini nolnya kan di sini di batas ya. Misalkan ambil 1 cek untuk menentukan plus minusnya. Boleh. Tapi terlalu lama. Yang lebih cepat ada, pakai cara cepatnya. Ini kan kita bicara gambar garis bilangan dari F aksen X. Berarti kita lihat ini. X pangkat 3 ini ya. Kita lihat pangkat tertinggi dari X. Pangkat tertingginya kan 3. Ini koefisiennya apa? Positif kan? Berarti nilainya yang sebelah kanan, paling kanan, itu positif pasti. Ya, paling kanan positif. Kemudian di sini, X sama dengan 2, kan kembar. Kalau kembar, kita buat seperti ini. Kayak ada air mancurnya gitu. Kemudian tinggal selang-seling positif, yang kembar kan dibikin kayak gini, ya, kayak air mancur. Positif ada tempatnya sini, negatif, positif, negatif, baru selang-seling kayak gitu. Kalau kembar pokoknya buat air mancur gini. Oke? Oke, itu cara cepatnya seperti itu. Nah, sekarang gambar yang atas kita gambar lagi ke bawah biar lebih rapi. Oke, 0, 2, sini positif, positif, negatif. Ini kan positif, positif, negatif. Negatif yang ini nggak usah digambar, nggak apa-apa. Air mancurnya hilang, gitu ya. Nah, di sini padahal kita akan menentukan jenis stasionernya. Titik startnya kan udah jelas ini, 0 dan 2. Jenis stasionernya itu bisa kita tentukan. Oke, kita tentukan dulu jenis stasionernya. Sekarang kita lihat dulu dari sini. Ini min, gambarnya berarti kalau min itu di video sebelumnya kan sudah terangkan. Kalau min kan turun. Terus stasioner, diam. Terus plus, naik. Diam sampai sini. Terus dia plus, naik lagi. Seperti itu. Nah, berarti ini kan gambarnya gini. Nah, turun, naik. Turun, naik. Atau kakak gambar seperti ini. Turun, naik. Nah, berarti dia minimum. Ini minimum jenisnya. Oke? Kemudian ini naik, diem, naik. Naik, diem, naik. Seperti ini di sini. Berarti dia apa? Belok. Gitu. Oke? Paham? Nah, kalau paham, good. Ya, kakak hapus saja ini. Oke.
Sekarang lanjut ke langkah selanjutnya. Berarti jenis stasionernya sudah jelas ya. Ketika X sama dengan 0 itu minimum, X sama dengan 2 itu belok jenis stasionernya. Nah, sekarang kita mau cari titik stasionernya. Titik itu kan berarti koordinatnya, ada X dan Y-nya. Padahal kita baru tahu X-nya. Ya, tinggal cari pasangannya Y-nya. X1 sama dengan 0. Ya. Untuk mencari Y-nya, itu menentukan nilai stasionernya sama aja. Y itu sama aja nilai stasioner. Tinggal substitusi X1 dan X2 ke Fx. Itu langkah keempat. X1-nya 0. X1-nya 0. Substitusikan ke Y itu kan sama dengan Fx. Y itu sama dengan Fx. Substitusikan ke sini. Kawal. Ke sini. Kemudian X2-nya sama dengan 2. Juga sama. Substitusikan ke sini. Ke Fx. Ke soalnya. Gitu. Nah, tinggal substitusi. Berarti ketika X1 sama dengan 0, berarti X-nya ganti 0. F0 sama dengan X-nya ganti 0. 1/4 kali 0 pangkat 4. Min 4/3 kali X-nya ganti 0. 0 pangkat 3 plus 2 kali 0 kuadrat. 0 kuadrat. Sama dengan 0 pangkat 4. 0. 0 kali berapapun 0. 0 pangkat 3 0. 0 kali berapapun 0. Plus 0 kuadrat. 0. 0 kali berapapun 0. 0 min 0 plus 0 kan 0. Gitu. Kemudian ketika X2-nya sama dengan 2, berarti ganti saja X-nya ganti 2. Ganti 2 ini. Substitusi. 1/4 kali X-nya ganti 2. 2 pangkat 4 min 4/3 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 plus 2 kali X-nya ganti 2. 2 pangkat 2. 2 pangkat 4 itu 16. 1/4 kali 16 min 2 pangkat 3 itu 8. 4/3 kali 8 plus 2 kali 2 kuadrat itu 4. 2 kali 4. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. 1/4 kali 16 itu kan 4 ya. Dikurangi 4/3 kali 8. Ini nggak bisa disederhanakan ya. 2 kali 4 8. Berarti 4 ditambah 8 kan 12. 12 kurangi 4 kali 8 32/3. Gitu. Sama dengan 12 ini dikurangi 32/3. Ini kan bulat, ini pecahan. Berarti supaya bisa disederhanakan, jadikan pecahan semua. Jadikan pecahan ini penyebutnya 3, ini pun penyebutnya 3. Saya per 3, bawah kalikan 3, atas kalikan 3 juga. Jadi 36/3. 36/3 kan 12. Gitu ya. Min 32/3. 36 kurangi 32, 4. Per penyebutnya sama, 3. 4/3. Seperti itu. Nah, ketemu pasangannya. Untuk Y-nya, Y1-nya 0, Y2-nya 4/3. Jadi, langkah selanjutnya, langkah kelima adalah tinggal menentukan titik stasionernya. Nah, kesimpulannya, titik stasionernya yang pertama, X1, Y1, yaitu 0,0, 0,0. Titik stasioner yang kedua yaitu 2,4/3. 2,4/3 tulis sini. Kemudian jenis stasionernya. Ketika X1-nya 0, ini jenis stasionernya apa? Minimum. Ketika 2, dia adalah belok. Gitu kan? Nah, tinggal kita lengkapi ke sini saja ke tabelnya. Oke, titik stasionernya yang pertama 0,0 X, Y. Ya, X-nya 0, Y-nya 0. 0,0. X, Y. 2, Y-nya 4/3. 2,4/3. Itu titik stasioner yang kedua. Ketika X-nya 0, itu minimum. Ini 0, X-nya 0, titik minimum. Jenis stasionernya titik minimum. Ini 2,4/3. Ini belok ketika X-nya 2, belok. 2,4/3. Titik belok. Nah, kalau ditanya nilai minimumnya mana? Nilai minimumnya ini, Y-nya. Y-nya ini, nilai minimum. Kalau ditanya nilai beloknya, oh ya ini nilai beloknya. Y-nya 4/3. Oke? Oke, gitu aja. Semoga adik-adik paham untuk menentukan titik stasioner dan jenis stasionernya seperti itu. Ada 5 langkah. Lebih cepat kita gunakan gambar garis bilangan tanpa menentukan turunan kedua fungsi. Oke?
Semoga adik paham sampai sini. Kalau udah paham, good. Lanjut ke latihan soal untuk dikerjakan mandiri. Kalau belum paham, ulangi lagi video ini dari awal. Kalau masih belum paham, ulangi lagi. Kalau masih belum paham, ulangi lagi. Pelajari pelan-pelan. Oke? Oke. Langsung saja kita langsung lanjut ke latihan soal untuk dikerjakan secara mandiri. Oke, latihan soalnya seperti ini. Ada 4 nomor. Nah, silakan adik-adik kerjakan secara mandiri. Ya, nanti kalau sudah bisa tuliskan jawabannya di kolom komentar. Kalau menemukan kesulitan juga bisa dituliskan di kolom komentar. Biar nanti kita bisa saling belajar bersama-sama. Oke? Oke, good. Oke. Sampai di sini saja kakak akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, apabila banyak kekurangan di video kali ini. Ya, kalau videonya mudah dipelajari, ya materinya mudah dipelajari, alhamdulillah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Ya, sampai sini saja. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kakak cukupkan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Oke? Oke. Kakak akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.